Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita sudah ada di penghujung usbu kita. Untuk itu kita akan mengakhiri setiap aktivitas tugas tanggung jawab kita di usbu kerja yang sudah kita jalani. Untuk itu sebelum kita menjalani semuanya, kita akan mendasari seluruh perjalanan kita dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu sungguh firman ini menguatkan kita di dalam perjalanan mengikuti Dia. Namun sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk satu usbu yang telah berjalan. Tuhan menyertai seluruh kehidupan kami. Kami sudah ada di penghujung usbu. Untuk itu Tuhan, sebelum kami menjalaninya, kami akan mendasari seluruh kehidupan kami dengan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Untuk itu ya Tuhan, mampukan kami untuk mengerti apa maksud Tuhan melalui kebenaran firman yang akan kami baca saat ini. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan apa kata firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini terambil dari Kolose pasal 1 ayat yang ke-11. Kolose pasal 1 ayat yang ke-11 dengan judul perikop ucapan syukur dan doa. Ayat yang ke-11 demikian, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan kita saat ini ada dua kata yang perlu kita garis bawahi, yaitu ketekunan dan kesabaran. Di dalam perubahan zaman sekarang ini, semua yang serba spontan dan tempo hidup yang begitu tinggi telah menciptakan iklim yang kurang kondusif bagi yang namanya kesabaran. Maka ada satu kalimat yang sering kita dengar bahwa menunggu itu membosankan. Apalagi kalau kita sudah janjian dengan seseorang atau kita janjian dengan teman kita, ketika kita menunggu itu membosankan. Orang itu belum siap, kita menunggu. Menunggu bukanlah hal yang membuat kita senang, karena pada dasarnya zaman sekarang ini semuanya serba instan. Dan menunggu dianggap sebagai pekerjaan yang tidak berguna. Karena perkembangan zaman yang ada, segala sesuatu yang instan, kita tahu bahwa makanan-makanan yang dijual sekarang semua instan. Ya, hampir semua instan. Maka jika kita jujur dengan pengalaman hidup kita, kesabaran adalah barang yang mahal sekali. Hanya sedikit orang yang memiliki hal ini di dalam kehidupannya. Kalau begitu menjadi pertanyaannya, melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca, bagaimanakah kita harus hidup dengan sabar? Apa caranya? Bagaimana caranya sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita hidup dengan sabar? Jawabannya ada ayat 11a. Saya akan membacakan untuk kita demikian. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Pada dasarnya kesabaran itu Tuhanlah yang memberikan. Bukan hasil dari kekuatan kita sebagai manusia. Dikuatkan atau dituliskan dalam bahasa Yunani, di sana adalah dunamos. Kekuatan yang berasal daripada Allah, bukan berasal daripada manusia. Maka ketika kita bisa menjalani, menjadi orang-orang yang sabar, itu bukan karena kekuatan kita, tetapi kekuatan Tuhan yang diberikan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan kekuatan ini bukan bersifat sementara. Ketika kesabaran itu, kekuatan kesabaran itu diberikan kepada kita, itu bersifat terus-menerus. Maka kita boleh introspeksi diri, ya. Apakah kita orang sabar atau jangan-jangan kita bukan orang yang sabar? Karena kesabaran itu berasal daripada Allah. Apakah sungguh kesabaran itu ada di dalam diri kita? Kita tahu bahwa kesabaran itu merupakan salah satu buah roh. Kesabaran itu penting di dalam kehidupan kita.
Maka kalau kita melihat banyak orang gagal berhubungan dengan kesabaran ini, banyak orang yang emosi sehingga tidak bisa terkontrol, banyak orang melakukan kejahatan karena tidak sabar, maka perlulah kesabaran ini ada di dalam diri kita sebagai orang percaya. Tetapi kesabaran ini berdasarkan kekuatan daripada yang ilahi, yaitu daripada Tuhan. Ketekunan dan kesabaran, kalau kita melihat dalam pembacaan kita, ketekunan dalam bahasa Yunaninya adalah hipomonik. Sedangkan kesabaran adalah mikrotimia, atau dapat diterjemahkan lebih mengarah pada ketabahan dalam menanggung sesuatu yang sulit. Biasanya kalau banyak tantangan hidup, kita bukan orang yang sabar. Ya, kita adalah orang yang menuntut dan menyalahkan keadaan yang ada. Kita menyalahkan orang lain atas sesuatu yang sulit yang kita hadapi. Tetapi yang dimaksudkan dalam pembacaan firman Tuhan ini adalah kesabaran yang Tuhan berikan kepada kita di dalam diri kita untuk menghadapi setiap tantangan-tantangan kehidupan yang sulit. Dan yang kedua, kata ketekunan berarti tidak gampang menyerah. Ketika kita menghadapi sesuatu yang sulit, sudah ada kesabaran, kita harus menjalani itu dengan tekun, yaitu tidak gampang menyerah dengan keadaan yang ada. Tidak gampang kita marah atas hal itu. Atau jangan-jangan kita boleh melihat bahwa diri kita kadang-kadang juga marah kepada Tuhan ketika menghadapi hal-hal yang sulit. Maka firman Tuhan ini enak didengar, tapi tidak gampang untuk dilakukan di dalam kehidupan kita. Karena tidak banyak orang memilih untuk bersikap sabar di tengah-tengah keadaan yang sukar. Secara natur manusia, kita cenderung menyalahkan orang lain. Kalaupun tidak, kita mencari kambing hitam. Tetapi bukan itu yang Tuhan inginkan. Ya, Tuhan mau kita menghadapi semua itu dengan sabar berdasarkan apa yang Tuhan berikan kepada diri kita, yaitu kesabaran yang ilahi yang ada di dalam diri kita sebagai orang percaya. Biarlah ketika mendengar firman Tuhan ini ada perubahan hidup, dari marah-marah kita mulai sabar untuk menghadapi setiap tantangan hidup ini. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah, ketika kami disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini tertanam di hati kami. Kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ini dengan tekun. Kami yakin dan percaya Tuhanlah yang memampukan kami. Karena pada dasarnya kami tidak mampu ya Tuhan Allah. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Kami sudah ada di akhir usbu kami, di penghujung usbu kerja kami. Kami akan menjalani di sepanjang hari ini. Untuk itu ya Tuhan, sertailah seluruh kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan, biarlah semua itu sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan semua itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian perenungan kita saat ini. Selamat menjalani akhir pekan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.